Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita daripada surat Al-Muzammil. Dikemukakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad, dan bersabarlah engkau ala ma yaquluna, atas apa-apa yang mereka sedang dan akan katakan. Wahjurhum ajran jamila, dan tinggalkanlah mereka dan jauhilah mereka dengan cara-cara yang baik, Wazarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalilan, dan biarkanlah aku saja dan orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang memiliki berbagai kenikmatan, kemewahan. Wa mahilhum qalilan, dan berilah tangguh kepada mereka, dan tangguhkanlah kepada mereka qalilan, sebentar, sedikit waktu, dan berilah penangguhan kepada mereka sebentar. Innal ladaina ankalan wa jahiman, dan sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu dan neraka yang menyala. Wa ta'aman za ghussatin wa azaban alima, dan makanan, ada belenggu, ada neraka yang menyala-nyala, dan makanan yang menyumbat kerongkongan, wa azaban alima, dan azab yang pedih. Yauma tarjupul ardu wal jibalu. Yauma tarjupul ardu wal jibalu. Yauma tarjupul ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasibam mahila. Pada hari berguncang keras bumi dan gunung-gunung. Wa kanatil jibalu, dan adalah gunung-gunung kasibam mahila, seperti onggokan pasir yang dicurahkan. Kemarin kita sudah bahas sebagian, dan marilah kita akan coba bahas lebih lanjut lagi. Dikemukakan yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasibam muhila. Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan. Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Jadilah gunung-gunung tersebut seperti tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.
Yauma tarjuful ardu wal jibalu, pada hari itu bumi dan gunung-gunung berguncangan. Padahal gunung-gunung itu sebelumnya adalah sesuatu yang berat lagi kokoh. Gunung itu kan tonggaknya bumi. Ya, yang namanya tonggak itu kan kokoh dan kuat. Kokoh dan kuat. Berat tuh gunung. Gunung itu sangat berat. Tapi pada hari itu begitu ringannya. Pada hari itu begitu ringannya. Gunung berguncangan, bumi berguncangan. Berarti kejadian itu adalah kejadian yang sangat dahsyat sekali. Ya. Gunung yang begitu kokoh, gunung yang begitu berat saja berguncangan, berterbangan. Kemudian digambarkan bagaikan onggokan pasir yang dicurahkan. Gunung saja berguncangan, apalagi manusia. Nggak ada apa-apanya. Apalagi manusia yang bila dibandingkan gunung, manusia itu sangat ringan. Yauma tarjuful ardu wal jibalu, pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan, yakni berguncang bersama orang-orang yang ada di atasnya, orang-orang yang berada di atas bumi. Kemudian makna daripada ar-rujfah, tarjufu, yakni gempa bumi yang dahsyat, gempa bumi yang sangat dahsyat. Jadi pada hari itu bumi dan gunung-gunung berguncangan disebabkan karena gempa bumi yang sangat dahsyat. Jadi gempa buminya bukan gempa bumi biasa. Ya, kalau gempa bumi biasa mah gunung gak bakalan berterbangan, paling juga goyang. Tapi ini gunung tuh berterbangan. Berarti meskipun yang namanya ar-rujfah itu adalah gempa yang dahsyat, tapi kedahsyatannya sangat luar biasa. Wa kanatil jibalu kasibam muhila, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Jadilah gunung-gunung tersebut menjadi tumpukan pasir yang berterbangan, yakni menjadi pasir yang mengalir akibat guncangan yang dahsyat, yang membuat kaki-kaki masuk ke dalamnya. Kalau pasir kan kalau diinjek jeblos, jadi mengakibatkan kaki kita berada di dalam pasir, menjadi seperti pasir, menjadi pasir yang mengalir akibat guncangan yang dahsyat. Kayak meleleh gitu kali, ya, kayak meleleh. Kemudian ada pendapat lain, yakni seperti pasir yang berhamburan kemudian terhempas setelah itu, sehingga menjadi seperti debu yang berserakan. Berhamburan, dia meledak, berhamburan seperti debu berterbangan, seperti debu yang berterbangan dan berserakan. Intinya bahwa pada hari itu bumi berguncang dengan sangat dahsyat sekali. Gempa bumi berguncang dengan sangat dahsyat sekali.
Nah, itulah kajian kita yang berkaitan dengan ayat-ayat neraka. Berkaitan dengan ayat-ayat neraka, sebagian daripada ayat-ayat neraka. Kemudian bahwa perlunya Allah menggambarkan neraka. Kedahsyatan neraka itu tentu ada maksud dan tujuan. Bagaimana orang-orang kafir, orang-orang musyrik, para pendosa dihinakan di dalam neraka, disiksa di dalam neraka dengan siksaan yang sangat luar biasa. Makanannya juga makanan yang sangat menyakitkan, minumannya juga yang sangat menyakitkan. Ada minuman dari air yang sangat mendidih, ada minuman daripada seperti besi yang sangat mendidih, ada minuman dari nanah, ya, yang bercampur dengan darah dan keringat para penghuni neraka, yang baunya sangat luar biasa. Ada makanan tapi nyangkut di kerongkongan karena sangat bau, karena sangat buruk, karena sangat jelek, seperti jakum dan pohon berduri. Digambarkan seperti itu di dalam Al-Quran agar orang-orang itu takut terhadap neraka, agar manusia itu takut terhadap neraka. Karena dia takut terhadap neraka, ya, tentu dia akan mencoba menjauhi dan selamat dari api neraka. Digambarkan seperti itu oleh Allah neraka tersebut agar orang-orang itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kepada para kanjeng Nabi, kepada para Rasul. Karena apa? Dengan asbab dia beriman, maka dia terhindar daripada neraka. Setelah dia beriman, dia perwujudkan keimanannya itu dengan mengadakan ibadah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Beriman, beribadah, dan beramal saleh. Nah, dengan cara-cara seperti itulah maka orang-orang tersebut, manusia-manusia akan selamat daripada api neraka, selamat daripada siksa neraka. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu wadn tajri min tahtihal anhar. Cukup deh, itu gambaran, itu gambaran dari salah satu surat yang berada di dalam juz Ammah, juz yang ke-30. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh itu adalah sebaik-baik kelompok, sebaik-baik golongan. Jazaum inda rabbihim jannatu wadn, ya. Ganjaran kepada mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah surga Aden, surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, jadi sekali lagi sengaja Allah menurunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka, maksudnya seperti itu, agar manusia itu beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi dan para rasul. Berkaitan dengan Al-Quran, agar para manusia itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka bil haq basirau wa nazira wa la tus'alu an ashabil jahim. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad
menjadikan engkau sebagai rasul, sebagai utusan kami bil haq, dengan hak. Tugasnya basyira wa nazira, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Nah, salah satu peringatan ini adalah bentuknya adalah Allah menggambarkan berkaitan dengan masalah neraka. Basyira sebagai pemberi kabar gembira, ya nanti setelah ini kita akan bahas masalah surga. Ya, masalah surga. Jadi surga itu adalah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala yang dituangkan di dalam Al-Qur'an. Fungsinya sama. Ya, fungsinya sama, yaitu agar orang-orang bisa mengejar surga. Bagaimana caranya orang bisa mengejar dan mendapatkan surga? Tentunya dia harus beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan dia juga harus beramal saleh. Dengan itulah maka insya Allah surga dapat kita raih, kita dapatkan. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang para penghuni neraka jahim. Engkau tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap para penduduk neraka. Udah disampaikan kan? Udah disampaikan oleh Rasul. Udah disampaikan oleh para ulama. Udah disampaikan oleh para dai, para ustadz, para kiai, berkaitan dengan masalah-masalah yang berada di dalam Al-Quran. Setelah disampaikan ternyata manusia kagak percaya, manusia kagak beriman kepada Allah dan Rasul, tidak beriman kepada Quran, dan kemudian manusia tersebut masuk ke dalam neraka. Kita, Rasul, para ulama, para kiai, para dai, para ustadz yang telah menyampaikan risalah Rasul, risalah Kanjeng Nabi Muhammad, tidak akan dimintai pertanggungjawaban, tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap penghuni neraka. Kan gitu ya Kong ya. Nah, makanya ini menjadi media dakwah. Alhamdulillah ya, kita manfaatkan teknologi, kita manfaatkan kemajuan modern, khususnya YouTube misalnya, untuk dakwah, bukan untuk yang lain-lain. Kalau masalah rezekinya, kalau masalah rezeki mah Allah kan udah atur. Iya kan? Orang kaya bukan dari YouTube saja, orang punya duit bukan dari YouTube saja. Allah udah atur sedemikian rupa. Tapi tugas kita, para kiai, para ulama, para dai, mubalik dan lain sebagainya, dakwah. Bagaimana caranya? Di antaranya dengan cara memanfaatkan teknologi. Dengan cara memanfaatkan teknologi. Dalam hal ini kami memang sengaja membuat konten-konten dakwah melalui YouTube. Baiklah, sudah selesai pembahasan masalah ayat-ayat yang berkaitan neraka, dan masih ada lagi ayat-ayat yang lain yang juga berkaitan masalah neraka. Mulai hari ini kita akan coba membahas tentang masalah surga yang tertuang di dalam ayat-ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka hududullah. Wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa zalikal fawzul azim. Tilka, itulah ketentuan Allah
Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya akan masuk surga. Allah akan memasukkannya kepada surga. Allah akan memasukkan orang yang taat ke dalam surga, tajri min tahtiyal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekalah orang-orang tersebut, kekalah para penghuni surga di dalamnya, di dalam surga. Wazalikal fauzul azim, dan yang demikian itu adalah keberuntungan, dan yang demikian itu adalah kemenangan yang sangat luar biasa, kemenangan yang sangat besar, keberuntungan dan kebahagiaan yang sangat agung. Demikian, insyaallah besok kita lanjutkan berkaitan masalah surga. Ya Kong ya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang menyenangkan, kata-kata yang kurang menyenangkan. Sekali lagi mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi